Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vincent Marmutilat, ketua dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Mercubuana. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya susun, yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan dan Alat Pemersatu Bangsa. Maksud dan tujuan saya uh, mempresentasikan materi ini karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan tugas besar bahasa Indonesia. Dan sebelum saya lanjut ke dalam presentasi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Tri Tata, DRMM, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, bahasa Indonesia itu sebagai penghala ilmu pengetahuan dan alat bantu bangsa, sesuai dengan topiknya. Topik ini eh, sangat penting untuk dibahas ya, teman-teman, karena terutama itu dalam konteks kemajuan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya pengaruh bahasa asing yang secara perlahan menggeser posisi bahasa Indonesia di ruang-ruang strategis seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan ruang publik. Ini adalah latar belakang dan rumusan masalah. Jadi, eh, bahasa Indonesia itu memiliki sejarah panjang dan peran strategis ya, dalam kehidupan berbangsa. Penetapannya sebagai bahasa nasional pada Kongres Pemuda yang kedua itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahasa ini dipilih bukan karena dominasi etnis tertentu, melainkan karena melainkan karena sifatnya inklusif, sederhana, dan netral dari konflik antar suku. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, muncul tantangan besar, misalnya penggunaan bahasa Indonesia semakin sering tercampur dengan bahasa asing tanpa memerhatikan kaidah KBBI. Terus, generasi muda cenderung lebih familiar dengan istilah asing dalam teknologi atau ilmu pengetahuan. Padahal, banyak peranan katanya sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi, oleh karena itu, dalam uh, makalah ini akan menjawab tiga pertanyaan utama ya. Yang pertama itu adalah bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, apa fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa negara. Dan ketiga itu bagaimana ragam penggunanya dalam masyarakat. Ya, ketiga, di sini ada sejarah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu ya, yang telah digunakan sejak zaman kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antar suku dan bangsa. Ini tuh terbukti dari naskah-naskah kuno seperti Prasasti Kudukan Bukit, ya Prasasti Kudukan Bukit 683 Masehi, dan penggunaan aksara Palawa serta huruf Arab Jawi dalam penyebaran agama Islam. Ketika Jepang itu menduduki Indonesia tahun 1942, mereka itu mengartikan bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemerintahan dan pendidikan. Ini adalah momentum penting karena untuk pertama kalinya pada saat itu bahasa Indonesia benar-benar diberdayakan sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara. Ya, dalam administrasi sebuah negara. Dan puncaknya itu, teman-teman, pada 18 Agustus tahun 1945, dalam sidang PPKI, bahasa Indonesia itu secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa ini tidak hanya sebagai simbol, tapi juga alat legal untuk menjalankan pemerintahan dan sistem pendidikan nasional yang ada di negara kita ini. Ini ada faktor pemilihan bahasa Indonesia. Jadi, pemilihan bahasa Melayu itu sebagai dasar bahasa Indonesia tidak dilakukan secara sembarangan, ya. Melainkan berdasarkan pertimbangan sosiolingis, linguistik
dan politik yang matang. Ada beberapa faktor kunci. Yang pertama, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Nusantara. Ini artinya banyak suku telah familiar dan menggunakan bahasa ini dalam perdagangan dan komunikasi lintas wilayah atau lintas budaya. Terus yang kedua, itu ada struktur bahasanya sederhana dan terbuka. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan seperti dalam bahasa Jawa, dan strukturnya logis dan mudah dipelajari. Dan yang ketiga itu diterima secara netral oleh suku besar, oleh beragam suku, seperti Jawa dan Sunda, karena tidak menunjukkan karena tidak menunjukkan dominasi etnis tertentu. Jadi inilah yang disebut Sapardi Djoko Damono sebagai keajaiban sejarah bahwa bahwasannya bangsa dengan latar belakang berbeda bisa menyepakati suatu bahasa tanpa konflik. Terus yang keempat itu ada perkembangan sastra. Jadi peran sastrawan dan intelektual seperti Sultan Takdir, Alis Jabana, Chairil Anwar, dan Hamka dalam membentuk struktur gaya dan kekayaan kosakata bahasa Indonesia modern melalui karya sastra dan media massa. Jadi sastrawan Meningkabau juga berperan besar dalam perkaya kosakata dan struktur bahasa Indonesia. Terus ada bahasa Indonesia sebagai alat untuk bangsa. Jadi Indonesia adalah negara multi etnik ya, dengan lebih dari 300 bahasa daerah. Eh, Tanpa bahasa nasional itu negara ini sangat rentan terhadap konflik horizontal dan perpecahan identitas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi di antar kelompok yang berbeda latar belakangnya. Ia mampu menyatukan perbedaan dan menciptakan rasa kita, bukan saya dan mereka. Kalau ya seperti itulah. Menyatukan perbedaan dan menciptakan rasa kita, bukan saya dan mereka. Dan bahasa ini juga itu menjaga stabilitas politik ya dan sosial. Dalam konflik di berbagai negara multibahasa ya, seperti India atau Belgia, kita melihat bahwasannya tidak ada bahasa nasional yang dominan bisa menjadi pemicu integrasi. Sementara di negara kita ini, di negara tercipta kita ini, di Indonesia, keberadaan bahasa Indonesia justru memperkuat identitas nasional dan menempatkan kepentingan bangsa itu di atas kepentingan daerah. Terus kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi sebagai bahasa negara ya, bahasa Indonesia memiliki empat fungsi utama ya, yang ditetapkan dalam Senar Politik Bahasa Indonesia Bahasa Nasional tahun 1975. Yang pertama, itu adalah bahasa resmi kenegaraan. Digunakan dalam dokumen hukum, pidato presiden, mungkin ya, ya bisa jadi, dan urusan administrasi negara. Dan kedua, bahasa pengantar pendidikan. Jadi, eh, bahasa ini pengantar resmi di lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi dari TK hingga perguruan tinggi, semua kurikulum nasional itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahasa pembangunan. Jadi bahasa pembangunan ini itu bahasa untuk merancang ya, atau mensosialisasikan dan menjalankan program pembangunan nasional. Ya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi dan keempat itu adalah bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Artinya bahwasanya bahasa Indonesia harus mampu berkembang di ranah akademik, sains dan teknologi. Tapi pada faktanya, namun faktanya, sebagian besar publikasi ilmiah masih didominasi oleh bahasa asing. Maka kita perlu mendorong lebih banyak jurnal ilmiah dan riset dalam bahasa Indonesia yang bermutu tinggi ya, agar bahasa kita tidak hanya hidup, tapi juga berdaya saing global. Terus yang ketujuh, slide ketujuh. Jadi ragam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki banyak ragam ya. Tergantung pada yang pertama ada media komunikasi. Bisa dibilang ragam lisan atau
tulis. Terus, terus ada fungsi sosial, ragam formal, informal, akademik, jurnalistik, hukum, dan lainnya. Terus yang ketiga itu sudut pandang penutur. Jadi artinya itu dari daerah mana, tingkat pendidikan, hingga sikap kebahasaan. Dan contoh-contohnya, mungkin, dan contohnya, mungkin ragam lisan. Seperti dalam percakapan sehari-hari, itu mungkin cenderung lebih santai dan tidak terlalu mematuhi struktur bahasa baku. Sedangkan ragam tulis, apalagi dalam jurnal ilmiah, harus mengikuti ejaan yang disempurnakan EYD atau ya EYD dan struktur yang logis. Ya mungkin bagi yang tidak tahu EYD itu apa, EYD itu adalah apa? Pedoman resmi ya tentang cara menulis bahasa Indonesia secara benar dan baku. Itu adalah pedoman ya. Terus uh, jadi pemahaman akan ragam ini tuh penting ya. Karena agar kita itu tidak sembarangan menggunakan bahasa Indonesia berbagai konteks yang menuntut bisa dibilang kehati-hatian. Karena ya kita punya ragam bahasa Indonesia. Dan kemudian uh, kesimpulan dari uh, materi ini adalah uh, dari seluruh paparan tadi, ya kan, dapat disimpulkan bahwasannya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, namun berkembang secara sistematis melalui peran sejarah ya, dan politik dan budaya. Dan kedua, sebagai bahasa negara, dia memiliki kedudukan dan fungsi vital dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Dan yang ketiga, bahasa ini tuh berperan besar dalam mempersatukan Indonesia, serta harus terus dikembangkan agar bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dengan bahasa global lain. Ya, dan uh, untuk saran dan penutupnya mungkin uh, kita ya, kita sebagai generasi muda, kita tuh punya tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bukan mencampur aduk tanpa dasar ya. Dan kedua, membiasakan itu kita penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang ilmiah dan teknologi agar istilah asing tidak mendominasi. Dan yang ketiga, mencintailah dan mengembangkan bahasa kita sendiri. Karena dari sinilah jati diri dan masa depan bangsa dibentuk, jiwa nasionalis kita. Ya, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam bahasa Indonesia. Oke, mantap.